Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Selamat malam Pak Doni dan teman-teman semua. Berjumpa kembali kita dalam serial diskusi membaca pasca kolonial, utamanya pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan bersama-sama terkait dengan kesadaran pasca kolonial dalam novel Rasina karya Iksaka Banu. Nah, eh, pertemuan ini sebenarnya kita bisa merelasikan, kita bisa menyambungkan dengan apa yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa adanya sebuah guncangan pasca kolonial ini tidak bisa dipisahkan dengan adanya bagaimana masyarakat yang terjajah atau masyarakat yang mengalami penindasan akibat kolonial itu mampu menyuarakan apa yang mereka rasakan. Nah, sedikit kita menyinggung masalah subalternitas, kurang lebih apa yang terjadi dalam karya sastra eh, terbaru atau mungkin karya sastra yang bersinggungan dengan nilai-nilai pasca kolonial mengangkat sisi-sisi yang kurang lebih sama. Kita bisa membandingkan misalnya dengan karya sastra Hindia Belanda atau Indische Letteren. Nah, dalam karya sastra tersebut misalnya pengarang hanya mencirikan bagaimana timur itu yang indah, timur itu yang eksotik, timur itu yang memiliki sejuta kenikmatan yang mungkin bagi orang barat atau orang yang hobi menjelajah itu terasa sangat menarik. Akan tapi bagi orang eh, yang dalam tanda kutip terjajah atau yang didatangi atau yang dieksploitasi, tentu ini sebagai sebuah kerugian bagi mereka karena mereka diceritakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, mereka yakini. Nah, dengan demikian maka muncullah sebuah gelombang yang pada akhirnya menyudutkan masyarakat-masyarakat yang tidak mampu menyuarakan eksistensi dan juga apa yang mereka yakini. Salah satu hal yang pernah saya baca yang mungkin ini bisa juga menjadi perhatian bagi kita semua. Ternyata dalam sejarah, utamanya dalam karya sastra itu sendiri menyimpan banyak sudut pandang. Mungkin kita bisa menyinggung bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang faktual, artinya database-nya pasti, kemudian apa yang diterangkan dalam teks-teks sejarah itu sebuah pendapat yang absolut atau pendapat yang mutlak. Tetapi sejarah tanpa cerita, mungkin bagi sebagian eh, peneliti, sebut saja eh, Asfi Warman Adam misalnya dalam komentatornya terhadap karya sastra Napoleonik yang ditulis oleh Jean Rosser dalam Perang Napoleon di Jawa dan juga buku-bukunya yang lain, dia menyatakan bahwa antara karya sastra dan juga teks sejarah sebenarnya saling berkelindan. Paling tidak esensi sastra itu sendiri memberikan sentuhan bagaimana pembaca mengimajinasi atau memahami makna yang dimaksudkan dalam sejarah tersebut. Baik, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan novel Rasina karya Iksaka Banu. Novel ini tentu sebuah novel yang fenomenal menurut saya karena sangat jarang ditemukan adanya novel yang secara kualitatif maupun kuantitatif mengekspresikan bagaimana kolonialisme itu sendiri menjadi sebuah wadah baru untuk menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh masyarakat saat itu. Pada malam hari ini kita akan membedah novel tersebut bersama Pak Doni. Selamat malam Pak Doni. Halo, Rokem dan kawan-kawan. Selamat malam. Salam jumpa Iya, kembali. Semoga iya, sehat selalu ya. iya, amin. Jadi kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan materi tersebut guna mengefisiensikan waktu. Pada Pak Doni kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam sekali lagi teman-teman. Saya berdoa semoga
kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar, melakukan aktivitas apapun diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, dalam serial diskusi pembaca postkolonial malam hari ini, pertemuan ke-8 ya Mas Rohim kalau tidak salah ya. Secara khusus kita akan mendiskusikan tentang novel Rasina, ya judulnya Rasina gitu, novel karya Iksaka Banu yang saya kira di dalam novel itu, saya sangat merekomendasikan novel ini ya teman-teman jika kawan-kawan ingin membaca salah satu novel mutakhir atau novel terbaru tadi disebutkan Mas Rokim, novel yang mengusung ya atau bertemakan kesadaran postkolonial. Nah, kesadaran postkolonial atau kesadaran pasca kolonial itu apa sih? Nah, nanti akan kita bahas ya secara lebih jauh. Mungkin bahasan malam ini agak teoretis gitu ya Mas Rokim, tapi saya rasa tidak masalah. Ya kita ngobrol ngobrol santai saja gitu kira-kira ya. Memang menurut saya di dalam novel ini, novel Rasina karya Iksaka Banu terbit tahun ini ya teman-teman. Eh, Baru saja terbit beberapa bulan yang lalu atau terbit tahun 2023 ini berdasarkan pembacaan setidaknya pembacaan awal saya ya. Pembacaan awal tentu saja diperlukan penelitian lebih lanjut ya, Rokim dan kawan-kawan sekalian. Namun dalam kesempatan ini kita akan lebih kurang atau saya akan membagikan perspektif berdasarkan pembacaan awal saya menyuguhkan materi terkait dengan menurut saya novel ini mengusung apa yang kemudian disebut kesadaran pasca kolonial itu sendiri. Kesadaran bahwa kolonialisme itu memang di satu sisi menjanjikan pemberadaban tertentu di negara-negara koloni dan wilayah-wilayah terjajah. Namun di sisi lain juga menunjukkan ironi-ironi. Nah, kira-kira seperti itu ya, menunjukkan paradoks-paradoks. Nah, novel Rasina ini dengan sangat baik, saya rasa, dan juga secara kritis, mengkritisi bagaimana kolonialisme itu juga mengandung berbagai paradoks-paradoks yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, novel ini ditulis oleh Iksaka Banu namanya. Beliau adalah pria kelahiran Jogja ya, sepertinya menetap di Jakarta, seorang pekerja kreatif, pekerja media. Beberapa novelnya besar, maksud saya beberapa novelnya bestseller gitu ya, apa namanya sering dibahas di berbagai macam forum, diteliti juga oleh para peneliti sastra, menjadi bahan kajian di level S1 sampai S3 bahkan sepertinya ya, maupun di jurnal-jurnal akademik terkait dengan kajian sastra maupun budaya. Rasina merupakan novel terbaru Mas Iksaka Banu. Di samping sebelumnya Iksaka Banu juga menulis novel-novel yang saya kira bertemakan. Nah, di sini menariknya ya. Mungkin Mas Iksaka Banu ini sudah secara khusus mengambil wilayah yang menurut saya tidak banyak dijamah oleh para pengarang yang lain gitu ya. Novel-novelnya yang lain atau hampir semua novelnya itu karya-karyanya enggak cuma novel dingnya. Teh dan Mengkhianat ini adalah buku kumpulan cerpen. Ya, ini buku kumpulan cerpen yang temanya memang lebih kurang sama, yaitu terkait dengan kata kuncinya adalah satu sejarah tentu saja, yang kedua kolonialisme. Nah itu menariknya tulisan-tulisan atau karya-karya Mas Iksaka Banu bertemakan kekhasan semacam itu. Ya. Dia juga menulis bersama Kurnia Effendi. Ya, menarik juga ini ya, novel ditulis oleh dua orang. Ini jarang terjadi. Pangeran dari Timur ini sebuah novel ditulis oleh Saka Banu dan Kurnia Effendi. Teh dan Berkhianat ini kumpulan cerpen atau cerita pendek karya Mas Saka Banu juga. Semua untuk India ini juga novel karya beliau yang pada tahun 2014 itu memenangi
Kusala Sastra Khatulistiwa ya. Ini saya pada waktu itu juga menulis ulasannya di media massa itu, apa keunggulan dan juga mungkin kritik sastra ya terkait dengan semua untuk India. Saya tunjukkan keunggulannya, di samping juga ada memang kelemahan-kelemahan tertentu yang ada di novel itu misalnya. Nah, pada tahun ini Mas Iksaka Banu menulis Rasina, kawan-kawan sekalian ya. Nanti juga akan saya sampaikan apa sih ceritanya, mungkin sebagai pancingan juga bagi kawan-kawan supaya lebih lebih tertarik untuk membelinya gitu ya, membacanya karena memang sangat saya kira sangat progresif, sangat bagus untuk memberikan gambaran tentang praktik kolonialisme India di Hindia Belanda oleh pemerintahan Belanda pada masa itu atau pemerintahan Belanda di awal-awal ya, VOC itu kira-kira. Nah, ada sebuah ulasan yang menarik memang, kenapa Iksaka Banu itu memiliki spesifikasi penulisan sastra semacam itu. Ini juga menarik juga untuk kita diskusikan. Misalnya artikel Mas Jos Wibisono ya, beliau kini tinggal di Belanda, misalnya menyebutkan bahwa kekuatan Iksaka Banu itu dia bisa menghidupkan Belanda yang sudah pergi dari Nusantara, itu kira-kira ya. Jadi dalam konteks begini teman-temannya. Jadi maksud Iksaka Banu itu ingin memberikan semacam kesadaran-kesadaran, ya, kesadaran bahwa praktik kolonialisme itu demikian ya mengerikan, demikian kejam misalnya ya, dan juga mengelaborasi lebih jauh fakta-fakta yang mungkin selama ini terabaikan gitu kira-kira. Jadi memberikan semacam dalam tanda petik alternatif sejarah gitu kira-kira. Nah, nanti juga akan kita bahas ya dalam konteks kepenulisan kreatif ternyata penulisan sastra, penulisan kreatif itu bisa menjadi salah satu tawaran penulisan sejarah yang lain seperti tadi disebutkan oleh Rohim juga ya, bahwa sastra dan sejarah itu menjadi sebentuk kalau boleh dibilang satu kesatuan juga ya, karena sastra bisa menggambarkan, bisa merekam sejarah gitu, dan sejarah memerlukan apa namanya saluran-saluran untuk merekam sejarah itu sendiri kan kira-kira begitu. Oke, nah saya kira itu ya sebagai sebuah gambaran terkait dengan novel Rasina. Nah, sebelum kita masuk ke sinopsis, rekan-rekan sekalian, eh, di awal tadi beberapa kita singgung ya soal sastra pasca kolonial itu sebenarnya apa sih? Saya kira perlu dipahami dulu basis basis teorinya lah gitu kira-kira atau basis pemahaman terkait dengan sastra pasca kolonial. Menurut Catherine Bendel teman-temannya, Catherine Bendel itu seorang Jerman ya. Dia tinggal di Indonesia, mengajar di Indonesia dan mengajar sastra Indonesia juga di beberapa kampus. Dia menulis juga tentang kajian sastra pasca kolonial itu sendiri. Nah, sastra pasca kolonial itu menurut Catherine Bendel, seperti yang saya tulis di poin pertama ini, ada dua pengertian teman-teman ya. Jadi bisa disebut sebagai sastra yang ditulis oleh para pengarang dari negara bekas jajahan. Nah, itu ya, itu pengertian yang menarik saya kira. Jadi Indonesia dengan demikian berarti semua karya yang ditulis oleh para pengarang dari Indonesia bisa disebut sebagai produk sastra pasca kolonial. Kalau kita merunut pada pengertian yang pertama ini. Jadi sekali lagi sastra yang ditulis oleh para pengarang yang berasal dari negara bekas jajahan. Indonesia termasuk, Malaysia juga termasuk berarti dengan demikian ya, dan seterusnya. Pengertian yang kedua menurut Catherine Bendel, teman-teman, adalah sastra yang mencerminkan atau berisi topik maupun tema tertentu terkait dengan kesadaran pasca kolonial dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme juga ketidakadilan gitu kira-kira. Nah, ini pengertian kedua ini tentu saja merujuk sebenarnya spesifik tapi juga luas juga pengertiannya. Maksud saya bahwa negara-negara yang mungkin bukan bekas jajahan pasca kolonial
berarti ya kan gitu ya rekan-rekannya. Berarti juga bisa membuat karya sastra bertemakan apa namanya kesadaran pasca kolonial itu sendiri, gitu kira-kira. Jadi ada dua pengertian menurut Catherine Bendel. Yang pertama, sastra pasca kolonial itu karya sastra yang ditulis para pengarang dari bekas negara jajahan, karena dari situ menurut Catherine Bendel kita bisa mengidentifikasi karya sastra itu, teks itu akan menggambarkan ya, menggambarkan uh, inferioritas misalnya ya, menggambarkan tentang jejak-jejak kolonialisme. Menurut Catherine Bendel itu bisa diteliti. Pengertian yang kedua, sastra pasca kolonial secara lebih khusus merupakan sastra yang memiliki kesadaran pasca kolonial ya. Tadi saya sebutkan di awal, kesadaran pasca kolonial itu berarti lebih kurang memberikan gambaran-gambaran tentang misalnya kekejaman ya, kolonialisme, tentang praktik imperialisme barat di negara-negara jajahan dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, bentuk-bentuk kolonialisme barat menurut Anderson, Benedict Anderson itu dalam salah satu bukunya yang terkenal teman-teman ya, menyebutkan bahwa memang harus terus-menerus dicermati secara kritis ya, supaya kita semua ini tidak terperangkap pada imperialisme model baru, teman-teman. Jadi kolonialisme atau bentuk-bentuk penjajahan itu terus-menerus berubah bentuk, teman-teman ya, berubah bentuk dalam berbagai macam bentuknya, dalam bentuk pengekangan ya, dalam bentuk pembatasan, dalam baik melalui atau secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya yang tidak langsung itu melalui karya sastra, melalui nilai-nilai, melalui ideologi-ideologi yang disebarkan oleh para penulisnya yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, lebih jauh kepentingan terkait dengan usaha untuk melanggengkan penjajahan itu sendiri, misalnya ya. Nah, menurut Anderson, pembacaan secara kritis itu perlu untuk terus-menerus dicermati, dilakukan ya, supaya kita ya para pembaca sastra ini terus-menerus mencurigai apa sih isi karya sastra itu misalnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga teman-teman, yang juga penting saya rasa adalah terkait dengan kesadaran pasca kolonial merupakan bentuk resistensi terhadap orientalisme dan imperialisme. Ya, ini saya kira juga jelas ya teman-teman ya. Jadi kesadaran pasca kolonial, kesadaran pada bentuk dan praktik-praktik penjajahan itu merupakan resistensi, merupakan sebentuk usaha perlawanan ya terhadap orientalisme. Orientalisme itu apa? Kalau kawan-kawan di pertemuan-pertemuan sebelumnya belum mengikuti, maka silahkan menyimak kembali rekaman diskusi di YouTube channel Kafeina Institute ya. Di situ ada materi tentang orientalisme itu apa. Orientalisme adalah cara pandang Barat terhadap Timur, ya teman-teman ya. Jadi bagaimana negara-negara penjajah, negara-negara Eropa terutama itu menggambarkan Timur seperti itu kira-kira. Oh, Timur itu eksotis, ya. Hindia Belanda misalnya, Nusantara pada masa lampau sebelum menjadi Indonesia, Jawa misalnya itu orang-orangnya eksotis, ya. Alamnya begitu indah, ya. Kita ingin selalu merindukan pergi ke sana, berlayar ke timur jauh misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk orientalisme. Para perempuan di Nusantara ini perempuan yang eksotis misalnya, dengan sekali tatapan kalau kamu melihatnya akan langsung jatuh hati dan teracunilah dirimu misalnya dan seterusnya. Itu ada bentuk-bentuk orientalisme teman-temannya. Secara sederhananya contoh-contohnya semacam itu. Jadi sekali lagi orientalisme adalah cara Barat melihat Timur. Timur itu siapa? Timur adalah kita, ya. Timur adalah negara-negara bekas jajahan. Timur adalah negara-negara non kolonial, ya. Timur adalah negara-negara non Eropa, misalnya dan seterusnya. Nah, tentu saja kesadaran pasca kolonial itu juga merupakan alat bagi terjajah atau bagi kita bekas penjajahan itu. Oke, bentar teman-teman. Oke, saya lanjutkan.
kesadaran pasca kolonial sekali lagi menjadi alat bagi terjajah atau kita semua, ya, orang-orang yang terjajah itu untuk membebaskan diri dari penjajahnya. Itu kira-kira ya, teman-teman ya. Jadi kita bersama-sama untuk membangun kesadaran pada efek-efek kolonialisme, efek-efek terhadap penjajahan, kekerasan, usaha untuk membatasi misalnya dan seterusnya. Memang hanya ini yang bisa kita lakukan ya. Terus mencurigai efek-efek kolonialisme itu sehingga kita berupaya untuk menghindarinya ya, untuk menyadari itu dan berusaha untuk tidak mewariskan praktik kolonialisme itu kepada generasi-generasi selanjutnya misalnya dan seterusnya, teman-teman. Oke. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kesadaran pasca kolonial apa sih? Nah, kalau tadi sedikit saya singgung tentang apa namanya sastra pasca kolonial itu kira-kira, maka kesadaran pasca kolonial itu apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama-tama teman-teman, memang kolonialisme tidak cuma dalam bentuk penjajahan fisik dan penguasaan wilayah ya, seperti pada pertemuan-pertemuan awal kita bahas itu, tapi juga menguasai pemikiran, kebudayaan dan psikologis rekan-rekan sekalian. Edward Said di dalam ya pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana praktik kolonialisme itu sekali lagi dari penguasaan wilayah tentu saja, menguasai wilayah, menguasai geografi, teritori, melakukan kerja paksa dan seterusnya, mula-mula semacam itu. Tapi pada tahap yang berikutnya adalah kolonialisme itu menguasai pikiran kita ya melalui berbagai macam cara. Salah satunya melalui karya sastra, melalui bacaan, melalui pendidikan misalnya dan seterusnya. Oke. Bentuk-bentuknya sampai sekarang masih kita rasakan tentu saja melalui pendidikan-pendidikan formal misalnya ya. Contoh-contohnya sangat banyak tentu saja misalnya teori-teori yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai kajian maupun pendekatan ya metode dalam penelitian misalnya adalah teori-teori yang berasal dari negara-negara penjajah. Tentu saja itu sebentuk kolonialisme yang bukan fisik tetapi juga sudah masuk ke wilayah kolonialisme selanjutnya ya. Itu sebentuk dalam tanda petik kekalahan negara negara terjajah kita ini bekas jajahan yang tidak bisa mungkin mandiri secara pemikiran ya, secara kebudayaan dan secara pendidikan misalnya. Itu salah satu contoh konkret yang sampai saat ini sekali lagi kita rasakan. Oke. Yang kedua rekan-rekan, kesadaran pasca kolonial juga menjadi strategi untuk membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra, posisi atau suara pengamat berkaitan dengan isu tersebut. Ya, menurut Fulcher dan Day tahun 2008 misalnya. Nah, dalam proses kita untuk melakukan pembacaan terhadap teks-teks itu, rekan-rekan, kita perlu apa yang tadi disebut oleh Anderson, ya, kita perlu untuk terus-menerus mencurigai bahwa memang di dalam teks itu maupun di dalam keseharian kita, ya, dalam kebijakan sehari-hari kita, apakah mengandung unsur-unsur kolonialisme atau tidak misalnya. Itu perlu terus kesadaran itu perlu terus-menerus kita lakukan rekan-rekannya, perlu terus-menerus kita upayakan dalam rangka mencurigai sekali lagi efek-efek kolonialisme yang terus berkembang pada masa sekarang ini. Pada poin ketiga, kritik postkolonial merupakan suatu jaringan sastra atas rekam jejak kolonialisme rekan-rekannya. Jadi kesadaran pasca kolonial itu juga berkaitan dengan bagaimana sih praktik-praktik kolonialisme itu terus-menerus berkembang, ya, terus-menerus menjadi ideologi, termasuk di dalam praktiknya di dalam teks-teks sastra dalam konteks yang akan kita bicarakan dan diskusikan pada malam hari ini misalnya. Jadi sangat mungkin karya-karya sastra yang kita baca, kita
konsumsi, ya dalam tanda petik kita jadikan sebagai ideologi misalnya, ya kita yakini sebagai sebuah kebenaran, tapi ternyata di dalamnya merupakan atau syarat dengan praktik-praktik kolonialisme misalnya teman-teman, ya. Eh, Antara misalnya doktrin antara yang bermoral dan yang tidak misalnya, ya. Mana sih yang berhak menentukan apakah bermoral atau tidak misalnya. Nah, kalau kita runut jejak-jejak kolonialisme itu sangat kental di dalamnya, tentu saja rekan-rekannya. Tentu sangat banyak apa namanya unsur-unsur kolonialisme di situ. Ada ya cerita atau tokoh yang dianggap baik dan buruk misalnya, ada nilai maupun norma yang sudah ditentukan, yang baik dan buruk, yang hitam dan putih misalnya. Itu merupakan sebentuk jejak-jejak kolonialisme yang akarnya pada masa lalu bisa kita lihat memang berakar pada sejarah kolonialisme, sejarah penjajahan yang demikian panjang dan menyerikan. Oke. Pada poin berikutnya, kesadaran pasca kolonial juga sebagai strategi untuk mengatasi konflik global yang disebabkan adanya perbedaan dan perbedaan identitas, rekan-rekan, ya, serta adanya penjajahan pikiran akibat dari hegemoni budaya yang dirasukkan pada warga bangsa yang pernah mengalami penjajahan kolonial. Oke, saya kira jelas ini, ya rekan-rekannya. Jadi merupakan strategi mengatasi konflik global. Jadi doktrin globalisasi, doktrin tentang ya kapitalisme misalnya, ya doktrin tentang modernitas dan seterusnya, kemajuan zaman misalnya, itu adalah doktrin-doktrin yang berpusat pada kolonialisme, rekan-rekannya. Kenapa ada globalisasi? Karena memang negara-negara penjajah, negara-negara Eropa dalam hal ini perlu untuk terus-menerus menyebarkan ideologinya, ya, menyebarkan nilai-nilai universalnya, sehingga kalau dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti globalisasi, tidak mengikuti, ya, tidak bisa mengejar ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh misalnya negara-negara maju itu, maka negara yang lebih tidak maju akan tertinggal misalnya. Negara-negara berkembang misalnya, ya, seperti Indonesia, maka dianggap ketinggalan zaman misalnya dan seterusnya. Itu adalah ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan sekali lagi oleh kolonial, rekan-rekannya, oleh negara-negara yang pada zaman dulu, dahulu kala memang melakukan praktik-praktik imperialisme, rekan-rekannya, melakukan praktik-praktik penjajahan itu sendiri. Oke. Nah, kita coba masuk ke sinopsis cerita, ya rekan-rekan. Tadi kita sedikit membahas tentang dalam tanda petik kerangka pendekatannya lah, itu kira-kira. Mungkin agak teoretis, namun demikian saya harapkan moga-moga tidak terlalu sulit dipahami. Namun demikian, jika rekan-rekan merasa perlu untuk memulai kembali pemahaman dari awal, maka sekali lagi silakan untuk menyimak diskusi-diskusi yang sudah diunggah, ya, rekaman diskusinya melalui YouTube Kafeina yang dikelola oleh Mas Rohim. Oke. Nah, novel Rasina ini teman-teman, eh, kemenarikan pertama saya rasa. Jadi ada dua plot di situ, ya. Ada apa namanya? Ada dua alur. Nanti akan kita bahas, ya. Jadi, oke, yang pertama mungkin tokoh-tokohnya dulu. Mula-mula saya ingin membuat semacam diagram tokoh, namun ternyata waktunya nggak nyampe, ya, nggak nyandak gitu. Kemudian saya tulis saja. Jadi tokoh-tokoh di plot pertama, teman-teman, tokohnya adalah Stalhart ini, ya. Beliau adalah kepala kepolisian, atau Stalhart ini adalah kepala kepolisian. Jadi Stalhart, Jos, Isaac, Jacobus, ya, Jacobus de Vries ini adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah kolonial sebenarnya, ya. Tetapi kepala kepolisian dan anak buahnya ini, ya, dalam berbagai macam dinamikanya, mereka dalam rangka sebagai para penegak hukum. Nah, di sini menariknya, ya, mereka justru mengkritisi praktik-praktik kolonialisme itu sendiri. Nah, di situ menariknya. Jadi dalam
upaya mereka bekerja di Hindia Belanda, Stalhart dan kawan-kawan ini, kepala kepolisian ini justru tidak henti-hentinya mengkritik eh, praktik imperialisme Belanda itu, ya, praktik yang mula-mula niatnya adalah berdagang itu, ya, mencari rempah dan membeli pala di Pulau Banda, misalnya Banda Neira. Namun ternyata mereka juga melakukan kekejaman dan kekejian yang luar biasa. Nah, Stalhart itu berupaya untuk menegakkan hukum yang adil bagi semuanya lah, tidak hanya bagi para pribumi sebenarnya, tapi juga bagi warga penjajah itu sendiri. Nah, itu kemenarikan pertama saya rasa teman-teman. Jadi kesadaran pasca kolonial itu, jadi kesadaran pada praktik penjajahan dan ketidakadilan itu justru diusung mula-mula oleh para kolonial itu sendiri. Ya, itu agak menarik sebenarnya ya. Nah, siapa sih yang dilawan? Yang dilawan oleh Stalhart dan teman-teman ini adalah salah satu pimpinan wilayahnya sendiri, yaitu De Vries ini. Ya, jadi De Vries ini orang yang sangat boleh dibilang licik begitu ya, jahat. Dia korupsi terus, ya, korupsi tapi tidak pernah konangan gitu. Dia sangat apa namanya sering memungut pajak tanpa aturan gitu ya. Dia juga sering menggunakan dana apa namanya perusahaan misalnya dan seterusnya untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya misalnya dan seterusnya. Yang kalau kita elaborasi lebih jauh, kita bayangkan pada masa setelah cerita itu, mungkin itu menjadi awal kebangkrutan dari VOC, gitu kira-kira lah ya. Jadi karena memang para petingginya kelakuannya ini seperti De Vries itu, ya. Itu kira-kira imajinasi cerita kita kalau kita membaca sejarah, memang VOC itu tumbang, ya, karena praktik-praktik dari dalam sendiri, itu kira-kira. Nah, kemudian ada tokoh Rasina, teman-temannya. Rasina ini menjadi judul novel, tapi menurut saya kehadirannya justru nggak begitu signifikan juga sebenarnya. Rasina ini seorang perempuan, dia adalah seorang budak begitu ya pada masa itu. Seorang budak yang dipekerjakan, yang pernah bekerja untuk De Vries gitu kira-kira ya. Pernah bekerja untuk De Vries tapi apa namanya mendapat perlakuan yang demikian kejam juga ya. Demikian keji, sering disiksa dan seterusnya. Tapi karena dia bekerja untuk De Vries, maka dia menyimpan banyak rahasia, gitulah kira-kira ya, menyimpan banyak pengetahuan tentang apa sih yang selama ini dilakukan oleh para penjajah itu, gitu kira-kira. Nah, jadi narasi besarnya semacam itu rekan-rekan ya. Jadi berbagai macam bentuk praktik kolonialisme, kekejaman pada masa itu, jual beli budak dan lain-lain dengan berbagai dinamika ceritanya. Ada praktik suap menyuap dan lain-lain, itu menjadi plot pertama teman-temannya, yang kalau boleh dibilang justru tokoh utamanya yang memiliki dan menularkan spirit kesadaran pasca kolonial itu ya si Stalhart ini, si kepala kepolisian ini. Dia orang yang teguh gitu ya, orang yang kukuh untuk taat pada aturan. Si Stalhart ini nggak mau disogok gitu. Dia menegakkan aturan, misinya adalah memenjarakan De Vries, memenjarakan atasannya sendiri, karena Stalhart itu sudah tahu berbagai macam keculasan atasannya itu sendiri, termasuk kekejamannya pada para budak-budaknya dan seterusnya. Oke. Nah, plot kedua, rekan-rekan, memang ada tokoh bernama Hendrik Cornelis Adam. Dia adalah kakek Stalhart. Jadi kalau kita refleksikan, kalau boleh saya refleksikan, itu memang sikap kritis Stalhart itu muncul dari kakeknya lah, gitu kira-kira. Nah, catatan Cornelis Adam ini, jadi beliau adalah seorang juru catat atau juru tulis Belanda lah, gitu kira-kira, yang mencatat semua peristiwa
pada masa awal-awal kedatangan VOC teman-temannya di tahun 1600-an. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi novel ini memang sangat detail ya. Mulai dari tahun, tanggal, bulan itu Mas Iksaka Bandung penulisnya itu memang melakukan riset yang sangat sangat detail, sangat mendalam sehingga memang boleh dibilang sangat mendekati fakta-fakta sejarah. Jadi nama-nama tokoh itu banyak sekali yang memang ada teman-temannya. Nama tokohnya sama, tahunnya sama, waktunya itu, dan mungkin ungkapan dan deskripsi terkait dengan apa namanya senjata, baju, kemudian apa namanya ungkapan-ungkapan pada masa itu memang diriset betul sehingga membaca Rasina ini seakan-akan kita membaca apa ya kalau boleh saya katakan macam babat mungkin Mas Rokim ya. Babat itu ya lebih kurang disusun dengan cara atau pendekatan yang sinkronis, kronik begitu ya. Kronik itu berarti beralur maju. Jadi berpusat dari satu cerita, kemudian cerita itu bergerak maju. Pendekatan penulisan babat yang selalu semacam itu ya. Jadi semacam itu rekan-rekan. Nah di plot kedua ini, jadi dua plot ini maju bersamaan teman-temannya. Jadi cerita pertamanya adalah yang masa kini ini plot pertama, jadi semacam cerita biasa gitu mengalir. Tapi kemudian si Jos ini pada suatu waktu Jos itu anak buahnya Stalhart, anak buah polisi itu diminta oleh Pak Stalhart untuk membuka sebuah kotak ya eh, bahwa di dalam kotak itu terdapat catatan kakek gitu kira-kira ya. Kalau kamu mau lebih kurang begini dialognya. Kalau kamu menginginkan pandangan yang lain tentang bagaimana praktik kolonialisme di sini gitu kira-kira. Maka bacalah catatan-catatan kakekku. Termasuk kamu akan tahu kenapa saya bersikap semacam ini. Nah, gitu kira-kira. Itu sebuah deskripsi yang sangat keren ya menurut saya ya. Jadi Cornelis Adam itu adalah kakek dari Stalhart yang memang juga pada masa itu, pada tahun 1600-an sekali lagi pada masa awal-awal kedatangan VOC ke Nusantara menjadi juru catat dan Cornelis Adam itu sendiri juga punya sikap yang sangat kritis terhadap praktik kolonialisme sendiri, padahal dia juga orang Belanda. Nah, di situ juga menarik teman-temannya. Oke. Ada juga tokoh di plot kedua itu namanya Kalabaka. Dia adalah orang Banda, Kepulauan Banda ya, Banda dan Neira kita tahu ada ya kepulauan itu sampai sekarang. Nah, Kalabaka itu juga muncul di salah satu cerpen di dalam buku Masik Saka Bandung. Kalau tidak salah di dalam buku tadi ya, Teh dan Pengkhianat tadi ada tokoh Kalabaka di situ. Di situ menarik. Nah, tapi Kalabaka di dalam Rasina ini tentu saja lebih lebih agak detail ya ceritanya. Bagaimana sosoknya, bagaimana karakternya, pengaruh terhadap cerita keseluruhan memang lebih detail. Nah, Kalabaka ini diceritakan sebagai orang keturunan Blasteran atau campuran ya. Karena menurut catatan Cornelis Adam itu dia adalah hasil perkawinan antara pribumi dengan Belanda pada masa awal-awal kedatangan VOC dulu gitu kira-kira. Kalabaka orang Banda, orang asli di Banda yang kemudian mengupayakan perundingan untuk mengakhiri imperialisme kolonialisme di daerahnya gitu kira-kira. Jadi Kalabaka ini ya semacam orang yang berjuang untuk mengakhiri praktik kolonialisme itu sendiri. Nah, ada dua plot sekali lagi di dalam Rasina teman-teman yang menarik memang. Plot pertama sekali lagi adalah masa kini. Yang masa kini itu eh, jadi kira-kira menurut pembacaan saya itu berjarak sekitar 1 abad teman-teman ya. Jadi yang masa kini itu sekitar 1700-an cerita itu berjalan.
Tapi plot kedua yang masa lampau yaitu naskah Cornelis Adam yang dibaca oleh Josh tadi, yang naskah catatan kakeknya siapa tadi namanya Stalhart tadi, itu 1600-an. Itu catatan selama lebih kurang ada di eh, Pulau Banda, gitu kira-kira ya. Oke, ada dua plot. Nah, tentu saja saya tidak bisa menyampaikan semua kutipan teman-temannya, tetapi sejauh pembacaan awal saya, yang sekali lagi memang perlu penelitian lebih lanjut ya, Rokim dan rekan-rekan. Tapi sepanjang membaca itu memang kita akan disuguhi dengan berbagai macam bentuk-bentuk kritikan ya terhadap praktik kolonialisme itu sendiri. Ya. Bahkan yang disampaikan sendiri, kritik itu disampaikan sendiri oleh para pegawai-pegawai internal kolonial sendiri ya. Stalhart dan rekan-rekannya terutama sebagai seorang kepala kepolisian di Hindia Belanda itu kira-kira. Misalnya ada beberapa kutipan ya di situ saya sampaikan. Yang sekali lagi tentu saja saya tidak bisa menjangkau semuanya. Untuk itu saya sangat menyarankan Anda membaca sendiri. Misalnya engkau mau mengatakan bahwa penyiksaan terhadap budak adalah hal biasa di sini, Jos. Begitu. Ini kan bentuk kalimat Pak Stalhart tadi, kepala kepolisian kepada anak buahnya, yang memang konteksnya adalah ada seorang budak yang disiksa oleh majikannya di salah satu kedai atau warung gitu kan, kira-kira di awal cerita, ini masih di awal-awal cerita. Nah, di warung itu ada budak yang disiksa, tetapi si Jos itu, anak buah Stalhart itu tidak segera melerai ya atau menengahi dan seterusnya, tapi justru malah melihatnya. Nah, itu langsung diperingatkan gitu ya, dan dikatakan bahwa masa sih yang kayak gitu penyiksaan terhadap budak itu menjadi hal yang biasa. Nah, itu kan bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan gitu kira-kira. Jadi Stalhart mengingatkan itu. Stalhart juga mengatakan misalnya di halaman-halaman berikutnya, aku hanya ingin mengatakan kalau kau setuju kita akan berjuang mengurangi semua kekerasan yang tidak perlu. Ya, kata Tuan Stalhart di halaman 29 misalnya. Dan sangat jelas itu menjadi bentuk keberpihakan ya Stalhart dalam konteks mula-mula memang dia apa namanya cuma ya dalam tanda petik cuma ingin menegakkan hukum saja sebenarnya ya menegakkan hukum kepada semua orang siapapun pelakunya kalau melakukan tindakan kriminal maka harus dihukum sebagaimana aturan misalnya ya sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya tidak memandang apakah dia pribumi atau dia penjajah sekalipun tapi kemudian cerita terus bergerak dan pembelaan Pak Stalhart itu kepala kepolisian terhadap warga pribumi misalnya ya terhadap si Rasina itu sendiri yang mengalami kekejaman, mengalami kekerasan yang demikian mengerikan itu semakin kuat ya, semakin kental gitu di dalam cerita. Oke. Ada juga misalnya kutipan bahwa petugas keamanan membuka belenggu leher dan rantai penghubung. Satu-satunya rantai yang tersisa hanya di pergelangan tangan masing-masing. Nah, masih perlukah belenggu semacam itu di sini misalnya? Ya, ada Staller juga semestinya yang sepertinya ya yang mengatakan ini dalam konteks ada lelang budak di situ dalam cerita itu, tetapi para budak itu orang-orang yang diperdagangkan untuk dibeli menjadi budak ya, menjadi pembantu, menjadi pesuruh tanpa dibayar itu diperlakukan secara kejam ya, ada yang dirantai misalnya, ada yang lehernya pokoknya diperlakukan secara tidak manusiawi gitulah kira-kira. Nah, itu pun dikritik ya oleh Pak Stalhart itu sendiri. Bingkisan semacam itu memang bisa dianggap suap, tetapi semacam investasi budi yang harus dibalas suatu waktu. Dan itu berbahaya karena membuat kita menjadi kurang netral melihat persoalan. Pak Stalhart juga apa namanya menolak
berbagai macam suap ya, yang beberapa kali De Vries itu atasannya itu memberikan berbagai macam barang ya, bentuk barang misalnya mengirimi sesuatu, barang sesuatu misalnya ya, termasuk sajian-sajian hidangan yang dalam bahasa atau istilah Pak Stalhart itu berlebihan misalnya. Nah, Stalhart dan teman-temannya di kepolisian itu menolaknya ya, menolak pemberian itu, menolak apa namanya, menolak berbagai macam pemberian di luar dari gajinya, karena pemberian itu besar kemungkinan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan para polisi gitu ya, kira-kira. Oke. Betapa tragis menyadari ironi bahwa hari ini di Kepulauan Pala yang indah Permai ini, maksudnya Permai ini, justru kamilah yang mengambil peran menjadi orang-orang Romawi, bengis dan haus darah. Itu. Jadi halaman-halaman eh, terakhir novel ya, saya kira. Jadi sangat disadari praktik kolonialisme dan imperialisme yang demikian kejam itu justru dilakukan oleh para penjajah yang konon merasa paling beradab, ya, paling tinggi moralnya misalnya, yang dalam konteks tertentu beberapa kali kita bahas memang misi untuk menjajah itu misi memberadabkan ya, melihat para pribumi sebagai orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang perlu untuk segera diberikan pencerahan misalnya dan seterusnya. Tapi ironinya mereka melakukan kekejian yang luar biasa untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Ya, dalam konteks novel ini adalah mula-mula memang perdagangan, tetapi juga melakukan hal-hal yang lebih kejam dari itu. Oke. Kini ia terpuruk di sini, menghadapi maut dengan cara mengerikan di tangan orang Eropa yang mengaku beriman dan memiliki peradaban tinggi. Ya, kutipan selanjutnya ya di akhir novel juga dia mengkritik dengan cara sangat sangat keras ya. Ini sepertinya ditulis oleh Cornelis Adam di dalam catatannya. Di Cornelis Adam itu mati dengan cara yang sangat keji juga, diadili oleh pemerintahannya sendiri, teman-temannya. Jadi Cornelis Adam termasuk si Kalabaka tadi. Kalabaka adalah orang yang memperjuangkan perundingan agar praktik kolonialisme itu bisa apa namanya, diakhiri di daerahnya gitu. Tapi kemudian dia dianggap menghasut ya, lebih jauh dia dianggap menghasut dan membuat keonaran dan seterusnya sehingga ditangkap, yang kemudian Kalabaka itu dieksekusi dengan cara yang sangat keji, teman-teman ya. Jadi digambarkan di sebuah tempat gitu ya, lapangan dalam kondisi hujan gerimis, ada algojo atau diceritakan seorang samurai ya, orang-orang Jepang yang membawa samurai itu. Nah, memang detail ceritanya sangat mengerikan teman-teman ya. Jadi di lehernya dipancung gitu ya, dan tubuhnya itu di apa, dicincang menjadi beberapa bagian yang darahnya mengotori lapangan sehingga membanjiri apa namanya, lapangan, tidak bisa membedakan apakah itu air atau darah dan seterusnya. Nah, ketika Kalabaka itu Kalabaka itu sedikit banyak dikagumi oleh Cornelis Adam ya, si kakek Stalhart itu. Dia mengagumi karena orang yang sangat berani, orang yang membela apa namanya, membela warga lah gitu, warga masyarakatnya. Cornelis Adam itu sedikit banyak mengagumi Kalabaka. Ketika Cornelis Adam itu melihat kekejaman eksekusi itu, dia langsung naik ke mimbar, teman-temannya. Dia langsung berlari dan memukul salah satu petinggi yang hadir di situ. Jadi juotosi begitu, teman-teman. Kurang ajar, ya, tentu saja eh, Cornelis Adam, si kakek Stalhart yang juru tulis itu tadi kemudian ditangkap juga. Nah, ditangkap dan kemudian kita tahu ya dieksekusi juga kemudian. Jadi ketika Pak siapa namanya, Cornelis Adam itu melihat
Kalabaka itu dieksekusi, dia mengucapkan ini ya, mengucapkan dialog ini. Kini yang terpuruk di sini, ia adalah Kalabaka itu menghadapi maut dengan cara mengerikan di tangan orang Eropa yang mengaku beriman dan memiliki peradaban tinggi. Oke. Nah, rekan-rekan, berdasarkan pembacaan awal saya, memang um, ada semacam representasi ambivalensi ya. Nah, representasi ambivalensi itu apa? Jadi tentu saja ini diperlukan penelitian dan pembacaan lebih lebih kritis dan lebih jauh. Namun saya ingin mengatakan bahwa ambivalensi adalah sebuah posisi di mana hasrat menginginkan suatu hal dan sebaliknya juga menolak hal tersebut itu ada dalam waktu yang bersamaan, teman-teman. Nah, saya melihat ambivalensi, representasi ambivalensi itu ada di dalam beberapa tokoh tentu saja. Tokoh-tokoh yang salah satunya misalnya Stalhart. Ya, Stalhart tentu saja kepala kepolisian itu kan hanya bekerja untuk kolonialisme Belanda, teman-teman. Yang dengan demikian dia mendukung kolonialisme, mendukung praktik imperialisme, penjajahan di Hindia Belanda, di Nusantara misalnya. Tetapi jika dia juga menolak hal itu. Nah, ini kan paradoks di dalam dirinya sendiri. Ya. Dalam pendekatan pasca kolonial itu disebut sebagai ambivalensi, teman-teman. Jadi menginginkan suatu hal, tapi juga menolak hal itu secara bersama-sama, teman-teman. Ya. Itu dua paradoks yang muncul bersama. Kajiannya memang berkembang dalam teori psikoanalisis, teman-temannya. Jadi secara psikologis itu akan memunculkan semacam pertentangan-pertentangan tertentu dalam diri seseorang itu ya, yang menimbulkan penolakan-penolakan simultan terhadap sebuah objek, orang ataupun tindakan-tindakan tertentu, rekan-rekannya. Nah, dalam konteks kajian pasca kolonial, ambivalensi ini menggambarkan hubungan yang sekali lagi memang kompleks antara penjajah dan terjajah. Jadi sering misalnya dalam cerita Rasina ini kan kita melihat apakah Pak Stalhart itu tokoh yang memperjuangkan apa namanya kepala kepolisian yang bahkan menolak praktik imperialisme dan kekejaman kolonial itu, dia mengidentifikasi diri sebagai penjajah atau terjajah sih. Nah, itu kan dua dua identitas yang hadir bersamaan ya, teman-temannya. Di satu sisi dia penjajah, dia kolonial, tetapi di sisi lain dia ingin menegakkan hukum itu sendiri ya, ingin menghukum orang atasan-atasannya yang seenaknya sendiri, dia kemudian lebih jauh membela para pribumi yang tersakiti dan seterusnya. Itu paradoks-paradoks yang bisa kita analisis lebih jauh, rekan-rekan. Nah, dalam konteks penulisan sejarah memang ada beberapa konteks ya, beberapa ciri, rekan-rekan sekalian. Dalam formulasi Mas Iksakabanu ini, saya melihat memang sejarah itu ditulis sebagai sebuah sebuah apa namanya objek material, katakanlah itu ya, dalam tanda petik ya. Selain itu, memang itu perlu pendekatan yang sangat mendalam ya, pendekatan riset yang sangat mendalam. Tadi saya katakan Iksakabanu menuliskan dengan sangat baik, apa namanya, meriset melalui mungkin ya buku-buku sejarah maupun jurnal-jurnal, wawancara dan seterusnya untuk bisa sampai pada deskripsi yang real dan mendekati kenyataan. Nah, ada tiga hal yang mungkin bisa saya formulasikan memang. Apakah dalam konteks kepenulisan kreatif sastra itu bagaimana sih pendekatan sejarah itu, penulisan sejarah bisa kita lakukan misalnya. Yang pertama dramatisasi. Ada dramatisasi, yang kedua dekonstruksi, yang ketiga adalah infiltrasi. Yang ketiga-tiganya ini sebenarnya menggunakan pendekatan yang sama, rekan-rekannya. Jadi fakta sejarah, nama orang, latar waktu, tempat, suasana itu lebih kurang ya sama dan atau setidaknya mirip-mirip, sesuai gitu kira-kira. Itu pendekatannya sama semuanya. Tetapi kalau boleh kita identifikasi lebih detail dalam konteks dramatisasi, memang kejadian percakapan dan dialog dalam konteks dramatisasi itu lebih dibuat secara dramatis gitu kira-kira. Jadi
kejadiannya, percakapannya, dialog, namun kontennya adalah tetap fakta dari sejarah itu sendiri, rekan-rekan. Ada juga formulasi dekonstruksi misalnya ya. Jadi interaksi antar tokoh, alur dan akhir cerita itu dipelintir sedemikian rupa ya. Nah, saya melihat Mas Isaka Banu itu juga melakukan dekonstruksi itu rekan-rekan. Jadi dalam beberapa ceritanya antar tokoh dan alurnya itu dibuat semacam sangat imajiner ya, mungkin agak mungkin ya berkebalikan dengan sejarah yang real misalnya, yang karena itu kita bisa melihat bahwa sastra juga bisa digunakan sebagai alternatif story misalnya ya, sejarah alternatif seperti tadi di awal saya katakan. Kemudian yang terakhir rekan-rekan, bisa juga dilakukan dengan memasukkan tokoh fiktif. Nah, tentu saja dalam konteks Rasina ini, Iksaka Banu melakukan ini teman-temannya. Ada beberapa tokoh fiktif, salah satu tokohnya yang menjadi judul dari novel itu tentu saja Rasina itu sendiri. Jadi dia bermain dengan Rasina, dia masukkan Rasina sebagai seorang perempuan budak dan dia kemudian mempengaruhi alur cerita ya, setidaknya sampai akhir cerita ya, mulai dari hampir menjelang tengah-tengah cerita baru muncul itu si Rasina itu yang kemudian menjadi sorotan utama dalam novel tersebut. Oke, saya rasa itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Oke, ini tidak usah saja ya. Beberapa hal sudah tadi kita bahas. Oke, saya kembalikan kepada Mas Rokim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni atas materinya. Jadi ini bisa kita kaitkan bahwasanya dalam teks sastra sendiri ada beberapa hal yang mungkin kita ambil sisi postkolonialnya, misalnya tentang tadi bagaimana dalam satu negara, dalam satu kelompok itu sendiri seringkali ada perbedaan pendapat, karena tidak semua orang bisa kita generalisasi bahwa oh ternyata orang Barat atau orang Belanda itu sendiri setuju dengan kolonialisme, ternyata ada juga yang tidak. Maka ini sangat kasuistik, sebagaimana bisa saya contohkan misalnya ada novel atau mungkin karya dari Multatuli, Max Havelaar. Satu sisi orang mencemoohnya karena karya sastra itu mungkin karya sastra yang tidak berdasarkan fakta di lapangan. Dia hanya mengada-ada yang kemudian membuat wacana sehingga oh ternyata dengan kita melakukan kolonialisasi misalnya itu tidak pas. Maka di sisi lain ada juga yang mendukung idenya Multatuli bahwa seharusnya kita berutang budi, kita memang berutang budi dan wajib untuk membayarnya. Jadi ada perspektif semacam itu dan untuk karya sastra Indonesia ini juga menjadi arah baru yang mungkin menarik untuk kita kupas lebih lanjut. Di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan, termasuk yang datang di room chat DM pribadi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, salah satunya ada pertanyaan. Eh, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang masuk Pak Doni, ada satu hal yang mungkin perlu kita bahas terkait dengan sebenarnya karya sastra pasca kolonial terlebih di masa-masa modern ini apakah relevan kiranya, mengingat dalam karya sastra modern ini biasanya itu hal-hal yang romantis, hal-hal yang romantisasi tentang masalah-masalah privat itu seringkali lebih banyak proporsinya dibandingkan masalah-masalah sejarah. Ini berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana Pak Doni? Oke, terima kasih Rohim. Jadi memang eh, pendekatan pasca kolonial dalam sastra itu cuma satu pendekatan ya saya rasa, tapi karena atau salah satu mungkin kalau boleh disebut genre gitu ya, cuma satu genre, tapi juga tentu saja ada genre yang lain
yang juga sangat banyak dan berkembang, ya, genre terkait dengan karya sastra populer, genre cerita horor misalnya dan seterusnya ya, realisme magis misalnya dan seterusnya. Nah, yang ingin saya katakan begini, jadi memang relevan atau tidak, saya rasa em, dalam setiap zaman akan terus menemukan bentuk-bentuk genre yang demikian berkembang juga, tergantung bagaimana merespons situasi dan kondisi mutakhir misalnya begitu ya. Fakta bahwa memang sastra yang memiliki kesadaran pasca kolonial itu masih terus-menerus hadir dengan berbagai bentuknya yang saya kira terus berkembang juga. Itu juga menunjukkan bahwa para pengarang ya, yang menuliskan itu memiliki kesadaran itu sendiri bahwa memang saya kira relevansi dari uh, atau praktik kolonialisme itu memang perlu terus-menerus untuk di di apa namanya digambarkan ya, perlu terus-menerus untuk dikritik, misalnya diberikan kesadaran dan penyadarannya kepada publik misalnya. Itu satu hal saya rasa. Nah, apa persoalan relevan atau tidak tentu saja bagaimana publik menjawab itu melalui respons ya, sejauh mana karya sastra itu dibaca, didiskusikan, dikaji dan seterusnya. Namun yang ingin saya katakan dalam negara-negara bekas penjajahan memang ada unsur-unsur yang semacam itu ya Rokim ya. Dalam arti ada karya sastra yang memang kalau kita lihat lebih detail, berbagai macam karya sastra yang terbit di negara-negara bekas jajahan itu memang ada kecenderungan untuk mengandung unsur-unsur yang um, pasca kolonial juga ya, persoalan inferioritas, persoalan apa namanya menjadi warga yang termarginalkan misalnya, persoalan kolonialisme yang dilanggengkan. Salah satunya menurut Catherine Bendel itu bisa diidentifikasi ya, eh, melalui apa identifikasi dalam konteks pendekatan karya sastra yang dilahirkan atau diciptakan di negara-negara bekas bekas jajahan gitu kira-kira. Saya rasa akan terus berkembang, terus terus relevan sebagaimana salah satunya Rasina 2023 ini masih ada ya karya sastra semacam itu. Kalau kita lihat pada masa-masa sebelumnya tentu saja ada saya rasa banyak juga dan menggembirakan, cukup menggembirakan sebenarnya ya Rokem. Salah satu yang saya catat misalnya novel em, salah satu novel karya dosen di Inggris, beliau adalah orang Indonesia, Bu Sucen Marching ya. Bu Sucen itu menulis dari dalam kubur misalnya yang sangat menarik kalau misalnya dikaji dalam pendekatan feminisme pasca kolonial misalnya ya Rahim. Karena memang menurut pembacaan saya di dalamnya sangat kental dengan unsur-unsur kesadaran feminisme yang spesifik untuk negara pasca kolonial problemnya. Itu menarik gitu ya, dari dalam kubur judul judul novelnya. Oke, sepertinya ada yang bertanya ini. Monggo silakan. Monggo, untuk Nico bisa menyalakan mikrofon. Apakah suara saya terdengar? Ya sudah terdengar. Silakan. Oh, terima kasih atas kesempatannya. Untuk ini saya mau ingin menyapa Bapak Doni bersama Mas Rokim dan perkenalkan nama saya Niko, mahasiswa semester 3 Sastra Jawa UNES. Nah, untuk pertanyaannya mungkin hampir sama dengan Mas Nur Rokim tentang relevansi. Relevansi yang dibahas tentang novel Rasina itu terkait tentang bahasa, budaya, dan mitos. Nah, dalam peran sastra yang merefleksikan sejarah, kekuatan sastra dalam menyampaikan sejarah dan eh, pengalaman manusia serta bagaimana karya ini memiliki relevansi
dalam pemikiran pasca kolonial dan apakah kompleksasi masalah kini masih saat ini. Terus untuk pertanyaan yang kedua mungkin dari kesadaran postkolonial. Nah, dalam India yang pernah dijajah oleh Inggris itu kan Inggris memberikan nama adalah India. Nah, India sekarang kan ingin mengubah namanya menjadi Barat. Apakah itu salah satu contoh sebagai kesadaran pasca kolonial? Mungkin itu dari saya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan Pak Doni untuk pertanyaan tadi terkait dengan relevansinya sastra postkolonial dan juga tadi ada pertanyaan mengenai apakah dengan berubahnya nama negara India menjadi Barat itu sebagai sebuah bentuk kesadaran pasca kolonial. Monggo Pak Doni. Oke, terima kasih Niko. Jadi yang pertama seperti tadi beberapa hal saya uraikan ya, termasuk secara tidak langsung kalau menyimak materi ya, paparan diskusi dari saya sejak awal mungkin kita akan sampai pada kesimpulan sekali lagi soal apakah relevan. Tentu saja bisa saya katakan relevan karena memang akan memberikan kesadaran terhadap praktik-praktik kolonialisme. Yang perlu disadari masalahnya adalah praktik kolonialisme itu selalu berubah bentuk ya Niko dan Rohim. Jadi tidak cuma dalam bentuk penjajahan secara fisik, namun juga dalam berbagai macam bentuknya yang lebih lebih halus misalnya ya, ya penyebaran ideologi, perluasan terhadap praktik pengekangan dan kebebasan misalnya dan seterusnya, penyebaran ideologi ala Barat yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di wilayah maupun teritori tertentu, kebudayaan tertentu dan seterusnya. Doktrin tentang globalisasi, kemajuan zaman dan seterusnya, itu yang menentukan doktrin-doktrin itu adalah negara-negara yang dulunya melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme. Nah, tentu saja kita memerlukan cara atau saluran untuk membangun kesadaran itu, saya rasa Niko dan Rokim ya. Nah, salah satu caranya kan melalui bacaan, melalui karya sastra yang usaha ini memang perlu terus-menerus ya. Usaha ini memang perlu bukan dalam konteks mengkampanyekan secara ya tersurat mungkin ya dalam bentuk yang lebih real, namun juga melalui sekali lagi bacaan, melalui karya sastra, melalui film misalnya dan seterusnya. Yang spiritnya adalah memberikan kesadaran terhadap praktik-praktik penjajahan itu. Ya, tidak cuman soal Belanda buruk karena sudah menjajah, tidak cuman Inggris yang walaupun sebentar menjajah, mampir menjajah gitu ya 1811 sampai 1815-an gitulah kira-kira, hanya beberapa tahunnya, tapi praktiknya sangat mengerikan juga ya, yang buruk itu yang Barat lah gitu kira-kira. Tidak cuma itu, tetapi efek dari kolonialisme itu perlu kita pahami itu masih ada sampai sekarang ya Niko dan Rokimnya dalam berbagai bentuknya itu kira-kira. Oke. Jadi relevan, apakah relevan atau tidak ya bisa saya katakan tetap relevan, namun tentu saja sidang pembacalah yang akan menentukan itu ya, masyarakat luas ya, sejauh mana karya sastra itu diterima, dibaca, diteliti oleh para peneliti sastra, oleh kita ini oleh para peneliti sastra, kita mendiskusikannya bagaimana isinya, apakah cukup memberikan gambaran terhadap kesadaran pasca kolonial itu misalnya dan seterusnya. Itu yang pertama saya rasa. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu ya, apakah memang India itu memang ingin menjadi sangat berambisi untuk menjadi bagian dari Barat. Saya belum mengikuti detail dan perkembangan beritanya. Namun beberapa kali kita bahas ya, Rokim, soal praktik kolonialisme Inggris dalam konteks India ya sepertinya ya. Karena India itu memang bekas jajahan Inggris ya, Niko. Maka
betapa kuatnya pengaruh kolonialisme Inggris itu di India. Itu yang perlu dipahami. Jadi ya banyak cerita misalnya soal kalau Anda bertanya bagaimana negara maju mana sih yang mereka idam-idamkan untuk kunjungi, maka mereka akan menjawab London, ya, Inggris, gitu kira-kira ya. Kemana sih para para pemuda di Inggris itu ingin kuliah di India maksud saya, pemuda di India itu ingin kuliah, jawabannya ke London misalnya ya, ke Oxford misalnya dan seterusnya. Jadi imajinasi tentang negara maju, pendidikan yang bermutu, ya, yang adikuasa, yang sangat superior itu adalah Inggris. Yang kemudian saya rasa kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Niko, apakah dengan demikian apa namanya India itu ingin menjadi bagian dari Barat, bahkan ingin kata Niko tadi ingin menamakan diri sebagai Barat gitu, sebagai Western itu biar keren gitu. Apakah itu bentuk kesadaran pasca kolonial? Justru itu sebentuk apa namanya ya dalam istilah Homi Baba namanya. Dalam pertemuan mendatang sepertinya Mas Rohim ya kita akan bahas itu yang disebut sebagai mimikri ya Niko ya. Jadi mimikri itu em, seorang atau sebuah komunitas, sebuah negara itu ingin menjadi bagian dari em, masyarakat penjajahnya supaya dia merasa setara. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi orang yang dijajah itu sadar sebenarnya. Sadar kalau dijajah. Ya, kita sadar dijajah Belanda. Tapi di sisi lain, kita kagum pada Belanda dengan berbagai keunggulannya. Mereka sudah apa namanya? Tradisi akademik, tradisi berpikir ilmiah itu sudah ada sejak zaman dulu kala ya. Penerbit Brill itu kalau tahu ya, itu tahun 1600 itu sudah menerbitkan jurnal ilmiah. Bayangkan tahun 1600 ya. Kita ini masih perang-perangan dalam bentuk Nusantara ya, pasca Majapahit misalnya dan seterusnya. Nah, kita sadar dijajah tetapi kita mengagumi penjajah. Nah, supaya kita bisa bersanding dengan keunggulan, kita ingin juga menjadi bagian dari mereka. Nah, itu disebut salah satunya mimikri, Niko ya. Jadi supaya bisa bersanding, kita ikut hanyut di dalam ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh warga penjajah itu. Nah, saya melihat ke situ justru India itu ya, misalnya. Karena mereka ingin menjadi bagian yang disebut unggul itu, ya oke lah, aku ingin menjadi bagian dari Barat itu sendiri. Nah, kira-kira ya. Ngaten menikah kinten-kinten gitu. Termasuk dalam konteks penulisan Barat ya, mungkin disebutkan oleh Niko dan Rohim. Barat itu berarti BHARAT ya, mungkin lebih jauh secara filologis nanti Rohim dan Niko dalam konteks kajian filologis bisa menelusuri itu lebih jauh ya, bagaimana praktik-praktik imperialisme sampai ke sana juga ternyata. Nah, tapi saya rasa itu berkaitan sekali lagi. Uh, itu yang bisa saya sampaikan, Niko dan Rohim. Oke. Baik, dari Niko ada pendapat atau tambahan yang ingin disampaikan terkait dengan tadi? Saya kira dari apa yang kita bahas pada malam hari ini menghasilkan adanya satu kesimpulan bahwa dengan adanya karya sastra dan mungkin ini masuk ke ranah tadi Pak Doni, mengapa penamaan sebuah toponimi wilayah itu sendiri juga bagian dari identitas. Karena misalnya kalau kita lihat, kita tidak usah jauh-jauh ke negara tetangga. Kita memberikan nama kota baru kita dengan nama Nusantara itu sendiri juga menyimpan sebuah nilai tersendiri yang mungkin ini menarik untuk kita kaji. Tetapi dengan adanya novel pasca kolonial, dengan adanya karya sastra yang ditulis di masa itu, dengan mengambil latar budaya masa itu, setidaknya
ada sebuah pengetahuan bahwa kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pemerhati sastra dan pengkaji budaya, ada semangat untuk terus mengawal bahwa perubahan budaya itu sesuatu yang dinamis dan itu akan silih berganti, ya, efek laten dari kolonialisme dan imperialisme itu sendiri. Baik, teman-teman yang mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin pendapat yang belum tersampaikan di sesi ini bisa kita lanjutkan di pembahasan edisi selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya terkait dengan materi atau mungkin dengan pertanyaan yang belum bisa kami jawab satu persatu. Untuk edisi mendatang kita akan membahas bagaimana praktik dan teori Homi Bhabha terkait dengan mimikri dan apa saja penerapannya atau apa saja yang pernah terjadi berkaitan dengan mimikri di masa-masa kolonialisme dan pengaruhnya di zaman pasca kolonial. Mungkin itu dari kami yang bertugas di malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan pada teman-teman yang sudah menyimak diskusi serial pasca kolonialisme. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Pak Doni yang mengampu diskusi serial pasca kolonialisme ini. Kita sambung di edisi ke-9 kurang lebihnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.